Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Nah, bagaimana cara saya membuat media tanam bekas yang awalnya tidak subur itu menjadi subur kembali, ya, dengan menggunakan beberapa bahan yang menurut kita itu adalah bahan sampah yang tidak berguna, itu kita manfaatkan kembali menjadi campuran dari media tanam tersebut, ya. Ini adalah contoh dari media tanam bekas polybagan saya yang sudah tidak subur lagi. Beberapa bahan yang sederhana yang saya gunakan, dan ini adalah bahan utamanya, yaitu pupuk NPK 1616 yang saya beli di pasaran, ya. Kemudian bahan tambahan lainnya itu adalah pelepah daun pisang, yang mana dari fungsi pelepah daun pisang ini adalah untuk meningkatkan kegemburan, di samping untuk meningkatkan porositas tanah dari media bekas tersebut, yang mana media tanah bekas tersebut itu awalnya adalah jenis tanah yang sudah mengeras, yang menurut saya itu sudah tidak ada lagi unsur haranya, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk menjadi media tanam. Nah, untuk caranya itu sendiri sama saja dengan kita melakukan proses pengomposan bahan organik, ya. Beberapa bahan tadi seperti pelepah pisang itu kita cacah secara sekecil-kecil mungkin, ya, sebisa mungkin kita cacah. Kemudian nanti kita aduk-adukkan dengan media tanam tadi yang sudah kita siapkan, ya. Jadi untuk proses pencacahannya itu bisa kita lakukan seperti ini, ataupun menggunakan bantuan mesin pencacah, ya. Namun kalau untuk kita tidak punya mesin, bisa kita gunakan peralatan yang sederhana yang ada biasanya di rumah-rumah kita, ya. Nah, sebisa mungkin kita cacah secara halus, ya, untuk mempercepat proses dekomposisinya, ya, atau proses pencampuran, maupun nanti untuk mempercepat proses pembusukan dari pelepah pisang tersebut. Nah, bahan tambahan yang kedua itu saya gunakan adalah kulit pinang yang sudah saya fermentasi, ya. Artinya kulit kunang yang saya gunakan adalah kulit kunang yang memang sudah melalui proses fermentasi, ya. Artinya bukan kulit pinang yang masih segar, ya, tidak, ya. Nah, manfaat kulit pinang ini adalah untuk membantu nanti proses penggemburannya, ya. Kemudian sebagai tambahan atau bahan utama itu saya gunakan pupuk NPK 1616. Nah, untuk takarannya sendiri itu kita sesuaikan saja dengan media yang kita campur. Untuk ini cukup kita gunakan kurang lebih 2 genggam, ya, atau menyesuaikan. Nah, sobat semua, setelah proses pencampuran berapa bahan tadi sudah kita lakukan, ya, itu tahap selanjutnya nanti bahan-bahan ini akan kita fermentasikan. Kita masukkan ke dalam wadah, ya, baik itu wadah karung, plastik, maupun wadah apapun yang ada di sekitar rumah kita. Namun untuk kali ini saya gunakan wadah plastik seperti ini, ya.
plastik ukuran yang besar, itu saya masukkan dalam wadah tersebut. Nah, untuk proses dekomposisinya atau fermentasinya biasanya itu kurang lebih 1 bulan ya, atau 1,5 bulan. Itu tergantung nanti dari bahan-bahan yang kita gunakan tadi ya. Kalau biasa yang saya lakukan itu biasanya dalam kurun waktu 1 bulan itu bahan-bahan itu sudah membusuk dah, dan medianya sudah bisa kita gunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang ada di rumah kita. Nah, beberapa waktu yang lalu bahan-bahan yang sudah saya buat seperti ini itu saya gunakan untuk menanam misalnya tanaman yang ada di dalam polybag ya, atau dalam tabla pot, seperti cabai misalnya, kemudian ada terong, kemudian ada juga beberapa jenis tanaman sawi lainnya. Nah, ternyata dari hasil yang apa saya lakukan ini, media tanam yang awalnya itu sudah tidak subur atau sudah keras ya media tanamnya, atau katakanlah sudah tidak ada lagi unsur haranya, itu media tanam tersebut bisa kembali subur dan bisa kembali kita gunakan ya. Nah, keuntungan yang lain adalah kita tidak perlu lagi membeli media tanam yang baru. Itu kelebihan yang lain ya, terutama untuk daerah yang perkotaan, yang dimana media tanam itu akan sangat susah kita cari. Kalaupun ada itu harganya ya relatif mahal ya, sehingga teknik dan cara apa yang saya lakukan ini nanti bisa sobat-sobat teman-teman itu cobakan di rumah masing-masing ya, karena tidak terlalu menggunakan biaya yang mahal, prosesnya juga simple, yang sederhana ya, dan tentunya ramah dengan lingkungan. Karena beberapa bahan campuran yang kita gunakan itu yang selama ini kita kategorikan adalah sebagai sampah. Nah, sobat semua, demikian video singkat dari kami. Semoga apa yang kami bagikan ini dapat bermanfaat. Nah, tentunya dapat menginspirasi teman-teman semua bagaimana kita mengolah media tanam yang awalnya tidak subur menjadi media tanam yang subur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.